Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4A, subtema 3 yaitu bersyukur atas keberagaman. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wilayah Indonesia kaya akan sumber daya alam dan budaya. Bahkan kekayaan seni budaya Indonesia terkenal sampai ke mancanegara. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah rumah adat dengan keunikan masing-masing. Sudah selayaknya kita bersyukur atas beragam karunia yang diberikan Tuhan ini dengan cara melestarikannya. Apa yang dapat kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur? Ayo kita pelajari bersama dalam subtema ini. Silakan anak-anak buka halaman 85. Pada pembelajaran satu ini kita akan belajar mengenai lompat batu yang ada di Nias. Ya, mari kita saksikan bersama. Lompat batu, khususnya di desa Bawe Mataluwo, merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku dengan melompat batu. Mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat ini tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawe Mataluwo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Seorang pemuda harus membuktikan kedewasaannya dengan cara melompati tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi pada zaman dulu, lompat batu itu untuk melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Nah, seiring berkembangnya zaman, lompat batu itu menjadi tradisi menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawe itu dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Nah, setelah anak-anak melihat lompat batu yang ada di Pulau Nias, kemudian kita akan belajar mengenai percobaan penyerapan dan pemantulan bunyi. Silakan saksikan videonya ya. Tahukah kalian, benda-benda di sekitar kita ada yang dapat menyerap bunyi, ada juga yang memantulkan bunyi. Benda apa sajakah itu? Ayo kita coba satu persatu ya. Masukkan benda yang ingin kamu uji coba ke bagian tengah. Setelah itu, tekan tombol keluarkan suara di bagian bawah untuk mengetahui hasil percobaan. Cermin. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Busa spons. Busa spons termasuk benda yang menyerap bunyi. Piring kaleng. Piring kaleng termasuk benda yang memantulkan bunyi. Bantal.
Bantal termasuk benda yang menyerap bunyi. Kaleng biskuit. Kaleng biskuit termasuk benda yang memantulkan bunyi. Keset dari serabut kelapa. Keset dari serabut kelapa termasuk benda yang menyerap bunyi. Sekarang kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Jadi, dari video yang sudah disimak, anak-anak selain merambat, bunyi juga dapat mengalami pemantulan dan penyerapan. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras seperti dinding, batu, kayu, seng, besi, dan kaca. Contohnya tadi kaleng biskuit, cermin, ya, dan piring dari kaleng. Kemudian bunyi juga dapat diserap atau diredam oleh benda yang permukaannya lunak seperti kain, busa, kapas, karet, dan karpet. Kemudian kita akan belajar membuat mozaik rumah adat. Anak-anak bisa buka halaman 90 ya. Mozaik adalah karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang menggunakan potongan-potongan bahan, kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Bahan yang digunakan bisa berupa potongan kertas, pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun, atau potongan kayu. Bisa lihat contohnya seperti ini. Ya, ini adalah rumah adat Joglo. Mozaik rumah adat Joglo ini terbuat dari, kalau dilihat dari bahan-bahannya, ada batang korek api, ya, kemudian ada kertas origami. Jadi mozaik itu bisa dari beberapa bahan ya. Nah, kemudian ini ada mozaik rumah dari Sumatera Barat, rumah gadang. Kemudian kita akan belajar bunyi yang dihasilkan seperti apa. Anak-anak bisa lihat pada halaman 92. Nah, gendang ini bunyinya yang dihasilkan seperti apa ya? Anak-anak bisa cari di internet ya, atau mungkin ada beberapa yang sudah tahu bagaimana bunyi gendang. Kemudian bunyi seruling dan juga bunyi gong. Ya, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah membuktikan bahwa bunyi dapat mengalami pemantulan dan penyerapan seperti video pembelajaran tadi yang sudah disimak ya. Apa yang dimaksud pemantulan dan penyerapan bunyi? Nah, di sini pemantulan bunyi ada 2 macam ya, yaitu gema. Gema itu apa? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asal. Ya. Nah, di sini jika kamu berteriak di sekitar tebing pegunungan, gua, lembah, atau bukit, maka akan terdengar gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Ya, contohnya di sini anak-anak berteriak di tebing, maka akan terjadi gema. Kemudian gaung dan kerdam. Ruang kosong dapat menimbulkan gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian dan tiba bersama bunyi asal. Akibatnya bunyi asal terdengar tidak jelas. Seperti ini ya, anak-anak misalnya berteriak di kaleng kosong atau di ruangan kosong ya. Nah, kemudian penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi itu seperti apa contohnya? Anak-anak bisa melihat di sini studio rekaman ya. Studio rekaman ini bisa kedap suara. Karena apa? Biasanya di dalamnya digunakan karpet atau karet ruangannya agar suaranya tidak sampai keluar ya, bisa meredam suara. Atau anak-anak lihat di bioskop ya, bioskop itu pinggir-pinggirnya ada karpetnya. Itu fungsinya untuk meredam suara ya, untuk menyerap bunyi, karena karpet itu bisa menyerap bunyi. Nah, kemudian kita akan belajar makanan tradisional.
Ya, di sini ada dodol Betawi, ya, makanan tradisional dari Jakarta. Anak-anak bisa baca pada halaman 95 dan 96. Kemudian ada makanan tradisional yang lainnya, yaitu bubur khas, ya, dari beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama ada bubur tinutuan, adalah makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Pada bubur ini semua sayuran tercampur rata dengan buburnya. Ya, jadi ada sayurannya. Kemudian ada lagi bubur lemu dari kota Solo, ya, atau disebut jenang lemu. Bubur ini terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan santan. Kemudian ada bubur AC dari Jakarta atau dari Betawi. Ya, AC artinya asinan semur, seperti ini ya. Mungkin ada beberapa yang sudah mencoba. Kemudian ada bubur papeda dari Papua. Bubur papeda adalah bubur khas dari Papua, ya, yang terbuat dari sagu. Teksturnya lengket seperti lem. Biasanya disantap dengan kuah kuning dan ikan tongkol. Jadi seperti ini tampilannya ya. Papeda kuah ikan kuning. Ya, kemudian ada bubur kampiun dari Sumatera Barat. Ya, dalam satu mangkuk bubur kampiun terdapat beberapa macam bubur seperti bubur sumsum, kolak pisang, kacang hijau, dan ketan. Yang terakhir di sini ada bubur gunting, berasal dari daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rasanya mirip dengan bubur sumsum. Adonannya dibentuk dengan cara digunting atau dipotong-potong, makanya disebut dengan bubur gunting. Lalu ada tradisi, ya. Bisa dibuka halaman 100. Tradisi merupakan peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Ya, contohnya di masyarakat Jawa. Di sini ada upacara Tedak Siti, merupakan upacara menurunkan bayi ke tanah agar bayi menjadi sehat dan kuat, tidak terkena tenaga gaib yang tersimpan dalam bumi. Ya, itu adalah tradisi, ya. Selain itu ada upacara ngeruat, upacara kenduri, dan upacara menolak hujan oleh pawang hujan. Kemudian di masyarakat Bali ada upacara ngabir, yaitu upacara pembakaran jenazah, ya, seperti di gambar ini. Selain itu ada upacara pemotongan gigi, ada tradisi pemakaman di desa Trunyan. Kemudian ada masyarakat Dayak, ya. Nah, di tradisi masyarakat Dayak ini, jika ada seseorang meninggal dunia, maka jenazahnya dikuburkan. Setelah sekian lama kuburannya dibongkar kembali dan diadakan upacara penguburan kedua. Jadi ternyata di Indonesia ada bermacam-macam tradisi, ya. Dari beberapa daerah mempunyai tradisi masing-masing. Itulah keberagaman budaya di Indonesia. Kita harus bersyukur, ya. Dengan adanya keberagaman di Indonesia, kita harus bersyukur kepada Allah dan tanamkanlah sikap toleransi antar suku dan umat beragama agar tercipta kerukunan dan kedamaian di negara Indonesia. Ya, tugas anak-anak halaman 85, kemudian halaman 86, halaman 91, 96, 99, 101 dan 102, ya. Dikumpulkannya, tidak terburu-buru, silakan dikerjakan. Cukup sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.